Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 23109112200017 dari angkatan 2023, Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan anatomi dari sistem reproduksi, baik organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan juga fungsi seksualnya. Organ reproduksi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Baik keduanya sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk fungsi reproduksi, namun memiliki mekanisme yang berbeda. Baik organ reproduksi pria maupun organ reproduksi wanita memiliki pembagian menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksterna atau organ reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh, dan juga organ reproduksi interna atau organ reproduksi yang terletak pada bagian dalam tubuh. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, organ reproduksi pria atau organ genitalia maskulina terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksterna atau organ reproduksi pria yang terletak di bagian luar tubuh pria, dan juga organ reproduksi interna atau organ yang terletak pada bagian dalam tubuh dari pria tersebut. Untuk organ reproduksi eksterna atau yang berada di luar tubuh, pada pria terdapat penis dan juga skrotum yang membungkus dari testis itu. Sedangkan untuk organ reproduksi yang terletak di bagian dalam atau organ reproduksi interna terdiri atas testis yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa pada tubulus seminiferus. Lalu terdapat epididymis yang berfungsi untuk mematangkan spermatozoa tersebut. Lalu terdapat ductus deferens. Lalu terdapat vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Lalu terdapat pula ductus ejaculatorius. Selanjutnya glandula prostata. Lalu glandula bulbouretralis. Dan yang terakhir uretra atau saluran yang terletak di bagian dalam penis. Penis merupakan organ kopulasi yang strukturnya terbagi menjadi tiga, yaitu bagian radix atau akar, lalu bagian korpus atau bagian tengah atau bisa disebut sebagai badannya, dan juga glans yang berada di ujung. Nah, untuk radix sendiri terbagi menjadi dua krus dan juga satu bulbus. Nah, untuk kedua krus akan berjalan ke arah korpus menjadi corpus cavernosum, sedangkan satu bulbus akan berjalan ke arah korpus menjadi corpus spongiosum. Nah, untuk corpus cavernosum sendiri berfungsi pada saat ereksi, sedangkan untuk corpus spongiosum berfungsi untuk melindungi uretra. Lapisan dari penis sendiri apabila dilihat dari luar terdiri atas kulit yang merupakan terusan dari bagian abdomen atau perut, lalu tunica dartos, lalu ke dalam lagi menjadi fascia bak, lalu tunica albuginea. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum sendiri terdiri atau terbungkus oleh kulit dan juga tunica dartos, yang mana struktur dari skrotum ini terbagi menjadi dua kompartemen, yaitu di sebelah kanan atau dextra dan juga sebelah kiri atau sinistra. Selanjutnya, pada bagian dalam atau organ genitalia maskulina bagian interna terdapat testis. Testis sendiri homolog dengan ovarium pada wanita. Nah, testis ini berfungsi dalam proses spermatogonium atau proses produksi dari spermatozoa. Testis ini juga berfungsi sebagai organ endokrin, yang mana testis ini
berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, untuk struktur dari testis ini sendiri terdiri atas tunika albuginea yang merupakan lapisan di bagian luarnya, lalu mediastinum testis yang berada di bagian tengahnya, lalu terdiri juga atas lobulus testis atau ruangan-ruangan di dalam testis, yang mana di dalam ruangan testis atau lobulus testis ini terdapat pula tubulus seminiferus yang merupakan saluran di dalam lobulus testis. Tubulus seminiferus atau tubulus seminiferus convolutus ini berfungsi dalam spermatogenesis. Nah, tubulus seminiferus convolutus ini apabila berjalan menuju mediastinum testis akan berubah menjadi tubulus seminiferus rectus yang strukturnya atau bentuknya lebih lurus dibandingkan tubulus seminiferus convolutus yang bentuknya lebih berkelok-kelok. Nah, selanjutnya dari tubulus seminiferus rectus ini akan berjalan menuju ke rete testis sampai akhirnya ke ductus efferentes. Selanjutnya, setelah dari ductus efferentes akan memasuki epididymis. Nah, untuk epididymis sendiri, struktur utamanya terdiri atas kaput atau kepalanya, lalu korpus atau bagian badan, lalu cauda atau bagian ekornya, dan juga ductus epididymis yang merupakan saluran pembentuk dari epididymis itu sendiri. Selanjutnya, setelah memasuki epididymis, sperma akan lanjut ke bagian ductus deferens, yang mana ductus deferens ini terdiri dari bagian epididymis, lalu ke funiculus spermaticus, selanjutnya akan berjalan ke canalis inguinalis, lalu ke cavitas pelvis, lalu ke bagian posterior dari vesica urinaria, hingga ke ampulla ductus deferens, yang mana di ampulla ductus deferens ini lumen dari ductus deferens akan membesar atau melebar. Lalu selanjutnya ada vesicula seminalis. Selanjutnya terdapat vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Glandula vesiculosa sendiri terletak di bagian posterior dari vesica urinaria, yang mana glandula vesiculosa ini berfungsi dalam sekresi cairan semen. Lalu selanjutnya terdapat ductus eiaculatorius, yang mana ductus eiaculatorius ini adalah gabungan dari ductus deferens dan juga glandula vesiculosa. Untuk ductus eiaculatorius ini sendiri menembus glandula prostata dan bermuara di uretra pars prostatica. Selanjutnya, pada glandula prostatica, strukturnya terbagi menjadi dua lobus lateralis atau lobus yang berada bagian lateral dan juga satu lobus medius. Selanjutnya, untuk glandula prostata sendiri berfungsi dalam sekresi cairan semen. Terdapat pula glandula bulbouretralis atau glandula Koper yang fungsinya merupakan organ untuk lubrikasi, yang mana glandula bulbouretralis ini terbenam di dalam musculus sphincter uretra dan terletak di bagian posterior dari uretra pars membranacea. Glandula bulbouretralis ini akan bermuara di permukaan bawah dari uretra pars spongiosa. Selanjutnya terdapat uretra, yang mana uretra ini sendiri terbagi menjadi beberapa pars atau beberapa bagian, yaitu pars intramuralis yang mana terletak dekat dengan vesica urinaria, lalu pars prostatica yang mana bagian uretra ini
adalah bagian yang menembus glandula prostata, lalu uretra pars membranacea, dan juga uretra pars spongiosa, yang mana uretra pars spongiosa ini merupakan uretra yang paling panjang. Sama halnya dengan organ reproduksi pria, terdapat pula pembagian pada organ reproduksi wanita atau organa genitalia feminina, yang mana pembagiannya berdasarkan 2 poin, yaitu berdasarkan lokasinya dan juga berdasarkan perannya. Berdasarkan lokasinya, organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu organ reproduksi eksterna dan juga organ reproduksi interna. Sedangkan poin yang kedua yaitu dalam perannya, organ reproduksi wanita terbagi menjadi 2, yaitu organ genitalia primaria dan juga organ genitalia sekundaria. Organa genitalia feminina sendiri pada bagian eksterna atau bagian luarnya terdiri atas vulva, yang mana vulva itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu mons pubis, lalu klitoris, lalu bulbus vestibuli, dan labia mayora, labia minora, lalu ada vestibulum perinei, lalu ada himen, dan juga glandula vestibularis mayor. Pada organ reproduksi wanita bagian dalam terdiri atas ovarium, lalu tuba uterina, menuju ke uterus, dan yang terakhir vagina. Pada organ reproduksi wanita terdapat pula beberapa organ lain seperti plasenta pada ibu hamil dan juga glandula mammae. Mons pubis sendiri pada bagian vulva merupakan tonjolan di bagian atas depan, yang mana di bawahnya terdapat klitoris, yang mana klitoris ini strukturnya terbagi menjadi 3, yaitu glans, corpus, dan juga crus. Lalu selanjutnya ada bulbus vestibuli, lalu terdapat juga labia mayora, yang mana labia mayora ini nanti akan bergabung membentuk commissura labiorum anterior dan juga commissura labiorum posterior, yang mana commissura labiorum anterior terletak di bagian depan, sedangkan commissura labiorum posterior terletak di bagian belakang atau dekat dengan anus. Selanjutnya untuk labia minora nanti akan bergabung membentuk frenulum labiorum pudendi yang terletak di bagian belakang, dan juga preputium clitoridis dan frenulum clitoridis pada bagian depan. Selanjutnya terdapat vestibulum perinei, yang mana vestibulum perinei ini sendiri merupakan celah dari antara 2 labia minora, yang mana terletak di sini, yang berbentuk celah. Selanjutnya terdapat himen, yang mana himen ini sendiri dapat berbentuk anularis atau seperti cincin, lalu bisa juga berbentuk semilunaris atau seperti setengah bulan, lalu bisa berbentuk cribriformis, bisa juga berbentuk fimbriatus, dapat pula berbentuk imperforatus, dan juga bisa menjadi karunkula hymenalis. Lalu selanjutnya terdapat glandula vestibularis mayor. Organ reproduksi wanita bagian interna yang pertama yaitu ovarium. Ovarium sendiri homolog dengan testis pada pria, yang mana ovarium ini terletak di fossa ovarica pada bagian dari dinding pelvis. Ovarium ini memiliki 2 permukaan, yaitu facies lateralis
atau permukaan yang menghadap fossa ovarica di bagian lateral, dan juga facies medialis yang menghadap ke viscera pelvis. Lalu ovarium ini juga memiliki dua ujung atau dua ekstremitas, yaitu ekstremitas uterina yang mana ujung ini mengarah ke uterus, dan juga ekstremitas tubaria yang mana ujung ini mengarah ke tuba uterina yang dibungkus oleh infundibulum. Lalu ovarium ini juga memiliki tepi atau margo, yaitu margo mesovarica yang tepinya mengarah ke mesovarium, dan juga margo libera. Organ ovarium ini dibungkus oleh lapisan pembungkus yang disebut sebagai mesovarium, yang mana ovarium ini juga difiksasi atau letaknya dipertahankan oleh dua ligamen utama, yaitu ligamentum ovarii proprium yang melekatkan ovarium ke bagian uterus, dan juga ligamentum suspensorium ovarii pada bagian lateral dari ovarium itu sendiri. Nah, untuk lapisan dari ovarium ini sendiri, apabila dilihat dari luar, terdiri atas epithelium germinale, lalu tunica albuginea, lalu masuk ke dalam menuju korteks, yang mana pada bagian korteks ini terdiri atas folliculus yang berperan dalam oogenesis atau pembentukan dari ovum. Lalu bagian paling dalam atau lapisan paling dalam dari ovarium disebut dengan medula. Selanjutnya, setelah dari ovarium, ovum akan keluar memasuki tuba uterina. Tuba uterina ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus, yang mana tuba uterina ini digantung oleh mesosalping. Struktur dari tuba uterina terdiri atas infundibulum yang dekat dengan ovarium, yang mana infundibulum ini terdapat pula fimbria yang berbentuk seperti jari-jari. Pada infundibulum ini terdapat suatu lubang yang disebut sebagai ostium abdominale. Selanjutnya, setelah infundibulum terdapat pula ampula atau saluran yang lumennya membesar atau melebar. Lalu terdapat pula ismus atau penyempitan pada tuba uterina. Lalu setelah ke ismus, beranjak ke pars uterina, yang mana pars uterina ini merupakan bagian dari tuba uterina yang masuk ke uterus, sampai ke ostium uterinum yang merupakan lubang yang menuju ke cavitas uteri atau bagian rongga dari uterus. Nah, pada bagian tuba uterina ini terdapat lipatan mukosa yang disebut sebagai plika tuba uterina, yang mana plika tuba uterina ini berbentuk seperti lipatan-lipatan mukosa. Selanjutnya, memasuki bagian dari uterus atau rahim, yang mana struktur dari uterus ini sendiri terdiri atas korpus atau badan yang terletak di bagian tengah, lalu fundus atau dasar dari uterus, dan juga cervix yang merupakan leher dari uterus. Nah, lalu di antara bagian korpus dan cervix terdapat suatu penyempitan atau ismus. Lalu menuju ismus tersebut terdapat suatu lubang atau ostium yang disebut sebagai ostium uteri internum. Nah, pada cervix terdapat sebuah kanal atau kanalis cervicis uteri, dan juga lubang menuju bagian luar yang disebut sebagai ostium uteri externum. Lalu pada cervix sendiri terdapat
dua bagian atau porsio, yaitu porsio vaginalis yang mana ini merupakan bagian serviks yang mengarah ke vagina, dan juga porsio supravaginalis yang mana ini merupakan bagian dari serviks yang terletak di atas vagina. Lalu terdapat pula ekskavatio dari serviks ini yang terbagi menjadi dua, yaitu ekskavatio vesiko-uterina dan juga ekskavatio recto-uterina. Ligamen yang menyokong uterus sendiri terdapat ligamentum vesiko-uterina, ligamentum sacro-uterina, ligamentum rotundum, dan juga ligamentum cardinale. Lalu, pada bagian uterus ini terdapat pula dua permukaan atau dua fasies, yaitu fasies anterior atau fasies vesicalis dan juga fasies posterior, yaitu fasies intestinalis. Disebut sebagai fasies intestinalis karena menghadap ke rektum. Lalu, uterus juga memiliki tepi atau margo yang disebut sebagai margo lateralis karena terletak di bagian lateral. Nah, uterus sendiri disusun oleh 3 lapisan, yaitu lapisan endometrium yang terletak di bagian dalam, di mana lapisan endometrium ini terdapat mukosa pada lapisannya dan juga berperan penting dalam proses implantasi dari blastokista. Lalu, terdapat lapisan otot di bagian tengah yang disebut sebagai myometrium. Dan yang terakhir, pada bagian luar terdapat lapisan yang disebut sebagai perimetrium, yang mana perimetrium ini merupakan lapisan atau tunika serosa. Organ genitalia feminina pada bagian internal selanjutnya adalah vagina, yang mana vagina ini merupakan organ kopulasi dan juga berperan dalam saluran kelahiran dari janin. Nah, untuk vagina sendiri strukturnya terdapat pembesaran ruang yang disebut sebagai fornix vaginae, yang mana fornix vaginae ini dapat terletak pada bagian anterior atau posterior dan bisa juga pada bagian lateral atau lateralis. Selanjutnya, pada bagian vagina ini terdapat juga lipatan atau yang disebut sebagai columna rugarum atau rugae vaginales, yang mana dapat berada pada bagian anterior dan juga posterior. Lalu pada bagian vagina terdapat lubang masuk yang disebut sebagai introitus vaginae. Selanjutnya, pada organa genitalia feminina terkadang terdapat pula plasenta, yang mana plasenta ini hadir pada saat terjadi kehamilan. Nah, plasenta ini berbentuk seperti cakram, yang mana permukaannya terbagi menjadi dua, yaitu fasies maternalis atau permukaan yang mengarah ke bagian tubuh dari ibu, dan juga fasies fetalis atau fasies fetus, yang mana fasies fetalis ini merupakan permukaan yang mengarah kepada fetus atau janin yang dikandung. Selanjutnya, terdapat pula glandula mammae, yang mana glandula mammae ini terdiri atas jaringan glandular, jaringan fibroadiposa, lalu pembuluh darah dan limfe, saraf, dan juga kulit. Nah, bentuk dari glandula mammae ini sendiri dapat berupa hemisferal atau bulat, dapat berupa konikal atau kerucut, dapat pula berupa pendulosa atau menonjol, dan juga piriformis atau pipih, atau juga bisa disebut datar. Nah, untuk glandula mammae ini sendiri terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran supralateralis atau bagian atas lateral, lalu supromedialis atau bagian atas medial,
lalu inferolateralis atau bawah lateral, dan juga inferomedialis atau bawah medialis. Yang mana glandula mammae ini memiliki beberapa struktur, yaitu papila mammae atau puting susu. Lalu di sekitar papila mammae ini terdapat struktur yang disebut sebagai areola mammae. Lalu terdapat pula cauda axillaris yang terletak di bagian superolateral dari glandula mammae. Lalu pada glandula mammae ini sendiri juga terdapat spatium retromamari, yang mana spatium retromamari ini merupakan celah antara musculus pectoralis major dan juga glandula mammae. Nah, glandula mammae sendiri difiksasi atau memiliki alat penggantung yang disebut sebagai ligamentum suspensorium. Nah, untuk organ reproduksi sendiri, baik pada pria maupun wanita, memiliki fungsi seksualnya masing-masing. Yang mana pada pria, fungsi seksualnya terbagi menjadi dua peristiwa utama, yaitu ereksi dan juga ejakulasi. Pada bagian ereksi, ini merupakan proses mengerasnya penis, yang mana proses mengerasnya penis ini disebabkan oleh adanya vasodilatasi atau pelebaran arteriol yang terdapat pada corpus cavernosum penis, yang mana vasodilatasi ini diakibatkan oleh penumpukan darah pada arteriol tersebut, sehingga penumpukan ini menyebabkan penis membesar, yang mana penis membesar ini memudahkan penis untuk masuk ke dalam vagina. Selanjutnya terdapat proses ejakulasi, yang mana proses ejakulasi ini sendiri merupakan proses pengeluaran cairan semen, yang mana cairan semen ini berisi spermatozoa yang dikeluarkan melewati uretra pada penis. Nah, untuk proses ereksi maupun ejakulasi ini memiliki manifestasinya masing-masing. Pada proses ereksi diawali pada fase excitement, yang mana fase ini terdapat perangsangan pada organ reproduksi pria, sehingga organ reproduksi pria terstimulasi untuk ereksi. Lalu selanjutnya memasuki ke fase plate, yang mana pada fase ini terjadi peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, lalu ketegangan otot, dan juga frekuensi napas pada pria. Nah, selanjutnya pada bagian ejakulasi terdapat fase orgasmik, yang mana pada fase ini terjadi memuncaknya rasa kepuasan seksual yang disebabkan oleh kontraksi ritmis dan gerakan ritmis involuntar dari otot pelvis. Nah, dan untuk fase terakhir yaitu fase resolusi, yang mana pada fase resolusi ini organ genitalia kembali ke keadaan normalnya, yang mana tadinya terjadi vasodilatasi pada penis kembali menjadi vasokonstriksi dan darah di dalam penis berkurang, sehingga keadaannya kembali menjadi semula atau kembali menjadi normal. Pada wanita sebenarnya memiliki mekanisme yang kurang lebih sama dengan pria untuk fungsi seksualnya, yaitu ketika pada saat terjadi rangsangan seksual, klitoris yang merupakan homolog dari penis akan terisi darah, lalu memicu sekresi vagina dan ereksi puting susu atau papila mammae, yang mana setelahnya akan terjadi orgasme yang disebabkan oleh kontraksi ritmis dari vagina dan uterus, yang mana akan membuat tekanan darah dan denyut jantung meningkat dan terjadi kontraksi otot. Lalu untuk fungsi dasarnya sendiri, pada organ reproduksi pria berfungsi untuk spermatogenesis atau membuat dari spermatozoa itu, yang mana spermatozoa ini diolah pada tubulus seminiferus di dalam testis, lalu nanti akan bergerak menuju ke
epididymis untuk dimatangkan, lalu ke ductus deferens, menuju ke ampula ductus deferens, lalu ke ductus ejaculatorius, menuju ke uretra, dan dikeluarkan saat ejakulasi. Lalu untuk wanita melakukan fungsinya pada pembuatan ovum atau oogenesis, yang mana oogenesis ini terjadi pada ovarium yang berawal dari oosit primer, oosit sekunder, dan akan matang membentuk ovum yang akan berjalan menuju tuba uterina dan terjadi pembuahan yang akan menempel atau implantasi nantinya pada dinding rahim atau endometrium. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.